하고 있어요? 거짓말. Coba bayangkan jika kamu adalah penyebab kekasihmu menderita. Apakah kamu akan mencoba lari atau bertanggung jawab atas penderitaan yang kamu buat? Ya, seperti kisah tukang galon yang satu ini. Dia rela mengorbankan nyawanya demi bisa menebus semua kesalahannya. Seperti apa perjuangannya? Inilah dia, Always. 권투 그만두고 사람 패는 일, 돈 받으러 다니는 일 했었어요. Di malam yang dingin kota Seoul, Korea Selatan, seorang pria bertopi sedang mengintai sebuah rumah susun. Pria ini bernama Jang. Pekerjaannya adalah seorang gangster yang hari-harinya menjadi penagih hutang para nasabah bank plecit. Malam itu dia menunggu nasabah yang sudah melebihi jatuh tempo pembayaran hutangnya. Sambil menunggu si nasabah ini pulang bekerja, dia sempat mampir ke Indomaret untuk membeli bir. Selang beberapa saat, pria tua pun muncul yang diduga akan dia tagih. Karena sudah tahu jika Jang sedang mencarinya, si pria tua ini pun kabur melarikan diri. Dengan cepat, Jang langsung mengejarnya. Setelah tertangkap dan menghajarnya tipis-tipis, Jang langsung meminta hutang pada bosnya dibayar saat itu juga. Pria tua itu hanya pasrah menyerahkan seluruh uang yang dimiliki. Jika ditotal tentu saja tidak genap melunasi jumlah hutangnya. Namun pria tua ini curhat jika semenjak dia terjebak riba dengan bank plecit, hidupnya hancur berantakan. Dia ditinggalkan anak dan istrinya dan hidupnya menjadi merana sia-sia. Pria tua ini menganggap jika Jang sebagai gangster tidak akan bisa mengerti rasanya hidup susah dan sendirian tanpa keluarga. Seketika Jang pun ikut emosi dan adu nasib karena hidupnya juga tidak kalah menderita. Sejak lahir dia bahkan tidak pernah bertemu dengan kedua orang tuanya. Saat emosi Jang di ujung tanduk dan akan menghabisinya, tiba-tiba polisi datang karena mendengar keributan dari laporan tetangga sebelah. 나 고아거든. 뭐야? 알아서 경찰인데. Apesnya di saat yang sama, si bapak tua malah memutuskan mengakhiri hidupnya dengan membakar diri dan terjun lewat jendela. 뭐 하는 거야? 잘 살아 이 새끼야. 그러다. Sontak Jang pun berusaha menolong si bapak ini dengan menarik tangannya lalu menggeser agar si bapak jatuh ke semak-semak. Sayangnya api malah merambat ke tangan Jang hingga pegangannya terlepas. Di saat yang sama ada taksi di bawah rusun yang sedang melintas. Si supir ini kaget melihat ada manusia terbakar jatuh dari atas gedung. Akhirnya dia tidak seimbang dalam mengemudi dan mobil itu mengalami kecelakaan parah hingga 2 orang meninggal dunia. Jang yang melihat 2 kejadian tragis itu sekaligus merasa sangat bersalah. Walaupun niat awalnya tadi hanya menagih hutang, dia tidak menyangka akan memakan korban jiwa. Sejak kejadian itu, Jang ditangkap polisi dan dipenjara selama 4 tahun. Selama di penjara, dia terus dihantui rasa bersalah dan berniat jika dia sudah dibebaskan, dia akan mengunjungi nasabah yang kabarnya telah selamat dari kobaran api. Tapi dia dirawat di rumah sakit jiwa. Benar saja, setelah terbebas dari penjara, dia pun menebus kesalahannya dengan mengunjungi si pria tua itu. 우리 수도회에서 장애우들이 만든 거야. Kini Jang memilih untuk tobat melepaskan dunia gangsternya. Dia pun memilih kerja serabutan. Paginya dia jadi tukang galon, malamnya dia jadi kang parkir. Semangatnya mencari rezeki tidak pernah padam. Meskipun hasilnya sedikit, tapi yang penting halal. Suatu malam saat sedang bertugas jadi tukang parkir, seniornya bernama kakek Jae-jin berpamitan karena akan pensiun. Kakek Jae-jin lalu memberikan selembar koran yang isinya jika hari itu adalah keberuntungan bagi Jang yang bersio kambing. 오늘의 운세 양띠라 그러지 않았어? Ya karena itu doa yang baik tentu saja Jang mengamininya. Sambil jaga parkir dia menghabiskan waktu dengan menonton TV yang sedang menyiarkan acara tinju.
Namun, dia seperti mengenal sosok pemain dalam tinju itu. Tapi mungkin perasaan dia saja kali ya. Jang pun langsung menepis perasaan sok kenalnya ini. Selang beberapa saat, pos parkir itu didatangi mbak-mbak cantik yang bernama Junghwa. Dia pun langsung menyodorkan kotak makanan. Jang hanya bengong karena tidak mengenal Mbak Junghwa ini. Namun jika dilihat lagi, pandangan matanya kosong. Jang lalu bilang jika mereka tidak saling kenal. 시청료가 엄청 푸짐해서 감동받으셨구나. 누구세요? 누구세요? 할아버지는요? Junghwa pun kaget karena dia salah menyapa orang. Sebenarnya dia sedang mencari kakek Jae-jin. Karena biasanya tiap pulang kerja, Junghwa dan kakek Jae-jin nonton drakor kesayangannya sambil nyemil rengginang buatannya. Junghwa lalu mengeluarkan tongkatnya yang menandakan jika dia adalah seorang tunanetra. Pantas saja dia jadi salah menyapa orang. Karena malam itu hujan deras dan Junghwa tidak membawa payung, Jang mengajaknya menunggu hujan reda sambil menonton drakor kesayangannya. Disinilah mereka pun saling berkenalan. Jang terheran-heran dengan Junghwa yang bisa terhanyut hanya mendengar alur drama tanpa melihatnya. Setelah hujan reda, Junghwa berpamitan dan memberikan nasi kepal buatannya. Jang lalu memakan nasi kepal itu setelah sampai di rumah. Moodnya pun jadi bagus dan menganggap pertemuannya dengan si cantik Junghwa memang benar keberuntungan. Hari berganti pagi, sekarang kita diperlihatkan dengan kehidupan Junghwa. Sehari-hari dia bekerja sebagai customer service. Meskipun tunanetra, dia bekerja dengan sangat baik dan ramah. Bahkan sikap tenangnya dalam menghadapi keluhan klien patut diacungi jempol oleh bosnya. 다시 한번 사과드립니다. 혹시 제가 도울... 지금 우수사원 후보인 거 알죠? 네? Sekarang kita berpindah ke tempat arena latihan tinju. Terlihat Jang datang ke tempat latihan itu dan sedang mencari seseorang. Terungkaplah jika Jang ini dulunya adalah atlet MMA tingkat nasional di tahun 1999. Ternyata kedatangan Jang ini untuk meminta maaf pada manajernya karena dulu sikap arogannya merugikan manajemen. Namun permintaan maafnya ditolak karena sang manajer masih sakit hati dengan kerugian yang dialami 4 tahun yang lalu. Meskipun begitu, Pak pelatih yang bernama Beng masih baik kepadanya. Dia mengajak berkeliling arena dan memperkenalkannya kepada pemain-pemain junior. Dia juga bertemu lawannya yang bernama Tae-sik yang kini sudah jauh berbeda. Tae-sik kini menjadi petinju nomor 1 dan dia lolos di pertandingan UFC. Berbanding terbalik dengan nasib Jang yang kini telah berantakan. Di sini Tae-sik sempat mengejeknya dan ngajakin duel lagi. 경기 봤다. 잘하더라. 뭐? 어려운 발걸음 하셨는데 몸 좀 풀고 가지? Tapi Jang menolak karena jelas kemampuannya sudah tidak sekuat dulu. Manajer yang melihatnya sebagai pengecut langsung mengusir Jang dari tempat itu. 1라운드만 뛰어봐. 죄송합니다. 복소도 아닌 새끼를 왜 들여놨어? 당장 내보내! Meskipun hatinya tidak karuan, Jang tetap bekerja di pos parkir. Selang beberapa saat, Mbak Junghwa kembali datang karena tidak ingin ketinggalan nonton drakor kesayangannya. Lagi asyik-asyik nonton, Junghwa nyeletuk agar Jang membukakan jendela. Ternyata dia tidak nyaman dengan bau kaos kaki Jang yang tidak pernah dicuci. Tapi ya memang benar sih, Jang yang apa adanya terlihat begitu kucel dan tidak terurus. Jang lalu izin ke kamar mandi buat cuci kaki. Saat kembali, Junghwa sudah memakai mantel dan berpamitan pulang. Disinilah untuk pertama kalinya mereka berjabat tangan. Tapi Junghwa kaget ketika menyentuh tangan Jang yang kasar. Makin minderlah Jang terhadap Junghwa. Di tengah malam, Junghwa langsung mencuci bajunya yang basah. Namun karena dia tidak bisa melihat, celana dalamnya pun jatuh dan menyumbat selang pembuangan air mesin cuci. Karena Junghwa hanya tinggal sendirian, dia tidak bisa meminta tolong kepada siapapun. Alhasil saat berusaha mencarinya dengan meraba-raba, Junghwa malah jatuh terpeleset. Hari pun berganti, hari itu Jang berusaha tampil lebih oke dan wangi. Dia membeli sepatu baru dan mengibaskan jaket kumelnya dari debu-debu yang menempel. Jang sepertinya mulai jatuh cinta kepada Junghwa.
Dia mencoba memejamkan mata demi bisa merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa bisa melihat. Benar saja, selang beberapa saat terdengarlah langkah kaki dan tongkat yang mendekat. Itu pasti adalah Junghwa yang datang. Junghwa yang ceria menyapa dan menggoda Jang karena mencium aroma sepatu baru. Jang jadi canggung karena ketahuan berusaha lebih bersih dan wangi. Ditambah Junghwa malah bertanya, seperti apa wajah Jang? Dia lalu bilang jika wajahnya tidak ganteng, tapi ya lumayan maco. Junghwa pun tersenyum mendengarnya. Malam itu saat Junghwa akan pulang ke rumah, tidak sengaja dia menyenggol rak botol di supermarket demi menghindari mobil yang ngebut. Untunglah dia selamat, namun kakinya malah keseleo. Jang lalu mengajak Junghwa ke apotik untuk mengobati kakinya dan mengantarkannya pulang. Melihat Junghwa yang pincang, Jang lalu menggendongnya. Di tengah jalan malah ada bocil FF yang muncul dan berbuat iseng kepadanya. 그리고 저기 어디 꼬마 하나 있죠. 조심해야 될걸요? Alhasil, kaki Jang sampai gemetaran menaiki tangga dan meminta istirahat sebentar. Junghwa yang melihat Jang ini orang yang baik, sekalian minta saluran airnya yang mampet untuk diperbaiki. Dengan sigap, Jang bersedia mencari sumber mampetnya, yaitu celana dalam gemes berwarna kuning. Junghwa pun jadi malu. Namun sebagai tanda terima kasihnya, dia pun mengajak Jang nonton konser musik. Mereka seperti di mabuk kasmaran. Jang pulang dengan riang gembira dan Junghwa jadi nggak bisa tidur karena terus memikirkan Jang. Hari berganti, akhirnya mereka akan pergi nonton konser bareng. Meskipun Junghwa tidak bisa melihat, dia tetap ingin tampil cantik di depan Jang. Dia lalu pergi ke salon dan meminta rambutnya dikeriting mirip dengan artis idola. Junghwa berdandan dan berusaha memakai baju yang bagus. Namun saat bertemu, Jang kaget karena melihat penampilannya yang aneh. Namun karena sudah cinta, ya mau digimanapun Junghwa tetap terlihat cantik di matanya. Konser yang seru dan makan malam sederhana yang hangat membuat kencan mereka menjadi sempurna. Di sini Junghwa sangat penasaran dengan sosok yang membuatnya jatuh cinta ini. Jang lalu cerita jika dia punya 2 pekerjaan. Pagi hari dia jadi kang galon, malamnya dia jadi kang parkir. Tapi Junghwa belum puas. Dia lalu tanya seperti apa masa lalunya, apa dia punya hobi, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya layaknya orang PDKT. Akhirnya Jang cerita tentang masa kelamnya. Dia ini adalah atlet tinju, dia mantan gangster dan juga mantan narapidana. Waduh, komplit gak tuh ngerinya. 오늘 그쪽 너무 귀찮게 해서 30살이고 건투했었고 아주 나쁘게 살았어요. 근데 지금은 그렇게 안 살아요. Obrolan canggung semalam ternyata terus mengganggu pikiran Junghwa saat bekerja. Saat berusaha konsentrasi, tiba-tiba bosnya yang rada genit memanggil Junghwa masuk ke dalam ruangan. Ternyata niat bosnya ini buruk. Dia ingin mengajak Junghwa kencan sambil pegang-pegang pundaknya. Junghwa pun menolak dan pergi karena takut diapa-apain. Hari berganti malam, seperti biasa, Jang menunggu Junghwa mampir ke pos parkirnya. Tapi ternyata Junghwa malah memilih langsung pulang ke rumah karena perasaannya sedang tidak karuan. Malam itu Jang kembali bertemu dengan pelatih dan manajer di klub tinjunya dulu. Dia lalu menjelaskan tragedi mengerikan yang menjebaknya 4 tahun silam. Akhirnya penjelasan itu pun bisa diterima manajer dan dia pun dimaafkan. Sekarang kita berpindah ke Junghwa yang telah sampai di rumah. Ternyata bosnya sudah menunggu di depan pintu dan memaksa masuk ke rumahnya. Junghwa masih berusaha sopan dan formal. Tapi si bos ini makin kurang ajar dengan memaksa memeluknya. Junghwa yang mencoba melawan malah terkena tamparan si bos. 지금 얼마나 이쁜지 모르죠? Dengan segala keterbatasannya, Junghwa mulai tidak berdaya. Untunglah tiba-tiba Jang datang tepat waktu dan langsung menghabisi bos itu. Jelas saja si bos babak belur dihajar oleh Jang yang mantan atlet tinju.
Namun perkelahian itu segera dihentikan Junghwa karena dia khawatir besoknya akan kehilangan pekerjaan. Padahal niat awal Jang ini baik, yaitu untuk menyelamatkan kesucian Junghwa. Tapi Junghwa malah lebih memilih tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Junghwa yang penuh emosi langsung mengusirnya. 아저씨가 뭔데 날 책임져요? 도와줄게요. 나 더 비참하게 만드는 거 알아요? Jang pun sedih dan meninggalkan sebuah bando yang tadinya itu adalah hadiah untuknya. Hari berganti pagi, ternyata benar. Junghwa dipecat dan dia tampak putus asa dengan hidupnya. Di mana lagi dia harus bekerja, sedangkan sangat sulit mencari pekerjaan bagi tunanetra. Jang yang merasa bersalah akhirnya memilih mencari Junghwa di kos-kosan. Namun dia sengaja tidak memberitahu keberadaannya. Diam-diam dia terus mengikuti kemanapun langkah Junghwa pergi. Saat berada di tengah kota, Jang jadi kepikiran untuk membelikan seekor anjing gemoy jika nanti dia sudah punya uang. Malamnya, ternyata Junghwa sudah berada di depan pos parkir. Dalam keadaan canggung, mereka saling bertegur sapa. Di sini tampaknya Junghwa sudah lebih baikan. Dia juga tampak legowo jika sekarang harus menganggur. Namun Junghwa meminta Jang untuk menemaninya liburan besok hari Minggu. Dan Jang pun bersedia. Saat liburan itu ternyata Jang benar-benar membelikan seekor anjing gemoy untuk menemani hari-hari Junghwa. Tentu saja dia sangat bahagia. Lalu mereka pun pergi menuju sebuah danau. Jang lalu cerita jika saat kecil dia tinggal di panti asuhan dekat danau itu. Namun kini air danau yang semakin naik membuat panti asuhan harus dirobohkan dan pindah ke tempat yang lebih aman. Di sini Junghwa menjadi pendengar yang baik. Dan ya, karena keduanya sudah sama-sama cocok, mereka mengambil 2 buah batu sebagai simbol untuk menjaga satu sama lain. 난 이걸 아저씨라고 생각하고 가지고 다닐 거예요. Akhirnya resmilah mereka menjadi sepasang kekasih dan tinggal di atap yang sama. Jang yang dulu kesepian dan hidup sendiri, kini mulai berubah dan ingin hidup lebih baik. Apalagi sekarang dia merasa bertanggung jawab untuk menghidupi kekasihnya. Pagi itu Jang membulatkan tekad untuk menemui manajer klub tinju dan ingin bergabung lagi. Bakatnya yang gak kaleng-kaleng tentu disambut baik oleh pelatihnya dulu. Mereka langsung menargetkan untuk bisa lolos di ajang UFC bersama dengan Taisik. Kini mulailah Jang melatih fisiknya dengan semangat. Pagi dia jogging, siang lanjut kerja lagi antar galon, sorenya masih nyempetin latihan tinju tipis-tipis, dan malamnya jaga parkir. Kalau dibayangin, aktivitasnya benar-benar melelahkan. Tapi semua tidak terasa demi rasa cintanya kepada Junghwa. Selain giat bekerja, dia juga mulai menjaga kebersihan. Dari membersihkan debu hingga mengecat ulang rumahnya. Saat Junghwa masuk, dia sangat senang melihat Jang berubah menjadi lebih rapi dan bersih. Dan hari itu untuk pertama kalinya mereka bercocok tanam. 아저씨가 보이는 것 같아요. 보고 있어요? 거짓말. Waktu terus berjalan, setelah cukup lama berlatih, kini fisik Jang sudah siap untuk bertanding di arena tinju. Dalam 3 babak pertandingan, Jang berhasil menang tinju dan dia mendapatkan bayaran yang lumayan. Lalu kita berpindah ke Junghwa. Kini aktivitasnya hanya di rumah saja bersama anjing peliharaannya. Meskipun kehidupannya sederhana, mereka hidup dengan sangat bahagia. Junghwa lalu cerita jika dia mulai mempelajari keterampilan memijat dengan huruf braille dan ingin mempraktekannya pada punggung Jang. Saat dipijat, Jang jadi kagum dengan kelihayan memijat Junghwa. Dia pun mendukung keterampilan kekasihnya ini. Dan di saat yang sama, Jang lalu cerita jika uang hasil bertanding ingin dia tabung untuk modal buka usaha keramik. Sebuah impian yang indah untuk pasangan ini. Dan karena suasana yang memang syahdu, akhirnya mereka bercocok tanam lagi. Hari berganti, tibalah Jang mengikuti ajang tinju keduanya. Kali ini dia sedikit kesulitan karena lawannya lebih berat. Namun setelah pertandingan yang panjang dan berdarah-darah, Jang tetaplah menjadi sang juara.
Dia pun bisa menabung lagi sejumlah 1 juta won hasil kemenangannya. Namun, selang beberapa saat, rivalnya dulu yang bernama Tae-sik tampak syirik dan menantangnya bertanding di ajang profesional. 정식 리그 들어와서. Namun, Jang cuek saja dan menganggapnya angin lalu. Sepulang bertanding, dia melihat Junghwa terlihat begitu cantik menggunakan gaun hitam. Junghwa lalu cerita jika besok dia akan mengunjungi makam kedua orang tuanya. Paginya Jang menemani Junghwa mengunjungi abu orang tuanya. Disinilah Junghwa cerita jika dulu dia tidak buta. Semua terjadi semenjak kecelakaan tragis 4 tahun lalu. Saat Junghwa dan kedua orang tuanya pulang dari berlibur, kala itu Junghwa yang mengemudi mobil tiba-tiba melihat manusia terbakar jatuh dari atap gedung. Karena tak konsen mengemudi, mobil mereka ditabrak sebuah truk dan kedua orang tuanya meninggal di tempat. Jang yang mendengar itu langsung terdiam. Dia tersadar jika kecelakaan di depan rumah susun 4 tahun lalu adalah keluarganya Junghwa. Seketika rasa bersalah langsung muncul karena Jang menganggap dirinya lah penyebabnya. Sepulang dari berziarah, Jang meluapkan rasa marah pada dirinya sendiri dengan bertinju. Jang menangis karena secara tak langsung dialah penyebab kebutaan Junghwa. Saat Jang pulang, dia kaget rumahnya berantakan dan Junghwa juga sudah tidak ada. Dengan perasaan berkecamuk dia bertanya kepada tetangganya. Ternyata Junghwa dibawa ke rumah sakit karena terluka saat memasak. Itu semua akibat mata Junghwa yang melemah dalam menangkap cahaya. Dokter lalu bilang jika cepat atau lambat Junghwa akan buta permanen. Kabar ini tentu membuat Jang menjadi merasa sedih. Pilihan Junghwa agar dia bisa sembuh hanya ada 2, yaitu diberi pendonor mata atau operasi dengan biaya 30 juta won. Sepulang dari rumah sakit, diam-diam Jang menemui Tae-sik untuk meminjam uang. Namun 30 juta won adalah nilai yang sangat besar dan Tae-sik tidak punya uang sebanyak itu. Dia lalu menyarankan sebuah cara dengan resiko yang tinggi. Demi rasa cinta dan menebus rasa bersalahnya, Jang pun sepakat menyanggupinya. Hari berganti, Jang yang sangat mencintai Junghwa mengajaknya kencan di taman bermain. Mereka perosotan dengan papan seluncur yang membuat keduanya sangat bahagia. Setelah bersenang-senang, Jang lalu bilang ingin Junghwa menjalani operasi. Jang bilang jika dia siap membiayai semuanya. Meskipun awalnya menolak, namun akhirnya Junghwa bersedia. Malamnya, Jang menemui Tae-sik dan bersiap menerima tawaran pekerjaan berbahaya. Dia lalu bertemu bos mafia judi tinju yang memintanya bertanding tapi di negara Thailand. Di sana dia akan adu tinju dengan sistem hukum rimba di ajang MMA Underground. Jang langsung setuju dan menerima uang muka 30 juta won. Sepulang dari sana, dia langsung melenyapkan dokumen identitasnya agar nanti aksinya ini tidak terlacak. Tak lupa, Jang berpamitan dengan anjing kesayangannya. Dia pun pergi menemui pelatih bank. Dia menitipkan sebuah buku tabungan agar bisa diserahkan kepada Junghwa setelah selesai operasi. Jang lalu kembali ke rumah sakit dan bersikap biasa. Padahal dia tahu itu adalah momen terakhir pertemuannya dengan Junghwa. Di sini Junghwa bilang jika sehabis operasi, dia sangat ingin melihat wajah Jang. Jang hanya mengiyakan, padahal hatinya sangat perih mendengarnya. 곧 만나자. 곧 만나자. Di saat Junghwa tengah menjalani operasi mata, Jang langsung berangkat ke Thailand. Di sana dia disambut oleh mafia judi dan langsung dibawa ke arena pertandingan MMA Underground. Tak lupa Tae-sik menyemangati Jang yang terlihat cemas. Ya iyalah, pertandingan ini bukanlah tentang menang atau kalah, tapi bertahan agar bisa tetap hidup. Namun baru saja mau masuk ke arena, dia sudah melihat pemandangan seorang petarung yang gugur dan diseret panitia. Wah, makin takutlah perasaannya.
Saat masuk ke arena, hanya ada beberapa penonton mafia judi tinju didampingi gadis-gadis LC yang ikut menonton. Lawan Jang kali ini adalah pria botak berdada kekar. Baru saja mulai, dia sudah mendapat pukulan bertubi-tubi di wajahnya. Namun karena insting bertahan hidupnya lebih kuat, akhirnya pertandingan pun dimenangkan oleh Jang. Karena kemenangannya ini, Jang ditemui penjudi bernama Jack yang memberinya tugas baru, yaitu menyelundupkan berlian ke Korea Selatan dengan bayaran tambahan 20 juta won. Saat akan balik ke Korea, ternyata dia hanya dijebak dan langsung ditabrak oleh mafia judi lainnya. Seluruh uang dan berlian titipannya pun dirampas. Jang benar-benar dihabisi tanpa ampun, dan di saat kondisi Jang sudah sekarat, Jack tiba-tiba datang dan menyelamatkannya. Sekarang kita berpindah ke Junghwa yang berhasil melakukan operasi mata. Dia terharu karena penglihatannya telah kembali, namun Jang tidak ada di sampingnya. Setelah diperbolehkan pulang, Junghwa berusaha mencari keberadaan Jang yang tiba-tiba menghilang. Dia sudah berusaha meminta bantuan polisi, tapi karena tidak adanya data diri, ditambah Junghwa juga nggak pernah melihat wajah asli Jang, pencarian ini akan sangat sulit dilakukan. Junghwa pun sedih dan galau karena merasa ditinggalkan begitu saja. Ditambah kini dia hanya tinggal berdua dengan anjing kesayangannya. Beberapa hari berlalu, rumah kontrakannya didatangi pemilik yang menagih uang sewa. Namun karena tidak memiliki uang sama sekali, Junghwa pun diusir dari kontrakannya ini. Saat sedang berkemas, tiba-tiba Kang Paket datang memberikan sebuah bando yang dibuat oleh teman Jang. Junghwa langsung mencari orang ini demi bisa mencari tahu di mana Jang berada. Akhirnya Junghwa pun diberitahu sebuah kebenaran, jika Jang adalah penyebab seorang nasabah jatuh terbakar. Dan di saat yang sama, Junghwa menjadi kecelakaan dan kehilangan orang tua dan penglihatannya. Junghwa pun syok dan sedih mendengar kenyataan ini. Namun ya, hidup harus terus berjalan. Junghwa tetap mewujudkan cita-cita mereka dengan membuat usaha kerajinan keramik. Junghwa juga mencoba membuat wajah Jang dari keramik bermodalkan indera perabanya dulu. Sesekali dia menangis menahan rasa rindunya. Di sisi lain, Junghwa juga terlatih pijat syaraf. Dia beberapa kali mendapatkan job di rumah sakit untuk terapi pasien. Suatu hari, dia ditelepon untuk memijat pasien di rumah sakit itu. Ternyata, di rumah sakit itu ada Jang yang terbaring lemah karena cedera saraf pada tulang belakangnya. Namanya jodoh, mereka kembali bertemu. Namun, Jang berusaha diam agar tidak ketahuan. Saat dipijat, diam-diam Jang menangis sedih, sedangkan Junghwa, dia merasa tak asing dengan tubuh pasien ini. Namun kok namanya berbeda? Ya sudah, Junghwa sama sekali tidak sadar jika itu Jang dan dia pun bergegas pergi. Besok paginya Jang yang sangat ingin tahu kabar Junghwa mampir ke studio keramiknya. Tiba-tiba anjing mereka langsung menyambutnya dengan senang, seolah-olah sangat merindukan tuanya. Junghwa pun tersadar jika itu adalah Jang. 여기 있던 거북이 어딨어요? 목발 짚은 남자 왔었어요? 저기 있던 그 야레양 사과인데요. Benar saja, ternyata Jang pergi ke pinggir danau dan mereka kembali bersama. 정아야, 사랑한다. Namanya jodoh, mau berusaha tak bertemu, jika Tuhan sudah mengaturnya, pasti akan tetap bersama. Semoga semua orang bertemu dengan jodoh yang baik seperti Jang ya, dan sampai jumpa di film selanjutnya.